Pak. Tadi sempat disinggung tentang La Nina nih Pak. Ini La Nina ini arahnya dari mana dan dari mana ke mana Pak? Ya, saya jadi kita perlu tahu apakah yang disebut fenomena La Nina ini, jadi fenomena La Nina ini merupakan siklus atmosfer di wilayah Indonesia dan bagian Pasifik sebelah timur Indonesia yang menyebabkan hangatnya suhu muka laut di Indonesia. Jadi itu pergerakan massa udara dan menghangatnya air laut di Indonesia menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan lebih banyak di saat ini. Nah, untuk pantauannya terakhir ini, La Nina untuk saat ini sudah bersifat normal. Untuk yang sebelum-sebelumnya bersifat di atas normalnya. Jadi itu menyebabkan kondisi pertumbuhan awan-awan lebih banyak, dan kalau sudah awannya lebih banyak, kondisi curah hujannya akan juga lebih banyak. Jadi ini bukan hanya di wilayah Majalengka, ini sifatnya regional. Semua di Pulau Jawa, Bali juga bisa berdampak terhadap fenomena La Nina tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, jadi La Nina ini bisa, maksudnya gini, bentuknya apakah percepatan arah angin? Oh, bukan, dia siklus atmosfer di wilayah Indonesia dengan Pasifik sebelah timur Indonesia. Itu dia pergerakan massa udara. Oh, pergerakan massa udara. Ya, kalau kebalikannya dari La Nina, El Nino. El Nino menyebabkan kondisi suatu yang bersifat kering. Jadi suhu muka lautnya dingin sehingga pertumbuhan awannya akan sedikit. Ini terjadi pada tahun-tahun 2015 kita terjadi El Nino, maka dari itu musim kemaraunya bersifat panas, kering dan panjang tahun 2015 kemarin. Nah, saat ini untuk bulan Agustus September ini La Nina sudah pada periode bersifat normal, sudah mulai normal kembali. Seperti itu. Itu normalnya ada jangka waktunya nggak Pak? Jadi untuk kemarin pada bulan Juni Juli sifat La Ninanya di atas normal, sehingga pertumbuhan awan hujannya lebih banyak, hujannya lebih banyak. Contohnya kemarin bulan Juni curah hujan normalnya di wilayah Majalengka 50 mm. Akan tetapi bulan Juni 2021 kemarin curah hujannya ternyata 90 mm. Jadi lebih banyak 40. Okay. Nah, ini sebagai akibat dampak fenomena La Nina. Akan tetapi pada bulan Agustus September ini La Nina ini sudah sifatnya kategori normal. Sudah normal. Jadi dampaknya sudah tidak terlalu signifikan terhadap di wilayah kita. Oke, nah ini kalau misalkan kita bicara prediksi Pak, sekarang mau musim hujan berarti ya? Iya. Kira-kira bisa nggak sih Pak diprediksi misalkan akan terjadi selama 4 bulan atau 5 bulan gitu Pak oleh BMKG itu? Masa hujannya? Oh iya, pasti. Di BMKG sudah mempunyai normal musim hujan dan prediksi curah hujan 3 bulan ke depan. Jadi kami bisa memprediksi berapa jumlah curah hujan yang jatuh di Majalengka dalam 3 bulan ke depan. Ya, contohnya bulan Oktober ini prediksinya curah hujan 0 sampai 50 mm per bulan. Nah, contohnya untuk bulan ini September, Pak, maaf ya, 0 sampai 50. Nanti bulan Oktober prediksinya 0 sampai 100 mm per bulan. Nah, kita sudah bisa memprediksi dari BMKG itu sendiri yang dikeluarkan datanya dari koordinator BMKG Jawa Barat, yaitu BMKG Bogor. Jadi BMKG Kertajati Majalengka hanya melanjutkan share informasi tentang klimatologi atau prediksi curah hujan 3 bulanan. Dan tadi sudah saya bilang normal musim hujan di Majalengka kita mempunyai normalnya. Contohnya di wilayah Jatiwangi normalnya November hingga April. Nah, jika di luar normal itu mungkin bisa ada dampak-dampak seperti adanya fenomena La Nina dan El Nino. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan Bapak menyangkakan 0 sampai 50 gitu mm. Itu maksudnya
jatuhnya air. Maksudnya kalau bahasa kita simpelnya mah, oh hujannya gerimis, hujan deras, hujan lebat gitu kan. Itu Ya. kategorinya apa berarti? Ya, jadi gini Bang. Jadi di BMKG itu sendiri kita punya kriteria hujan. Oke. Kalau kita punya kriteria harian, itu contohnya hujan ringan 0 sampai 20 mm per hari. Oh. Hujan sedang 20 sampai 50 mm per hari. Hujan lebat 50 sampai 100 mm per hari. Hujan sangat lebat 50 sampai 100 mm per hari, Hujan ekstrim di atas 150 mm per hari. Itu kategori per hari. Nah, untuk kategori bulan kita punya kategorinya rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi. Nah, tadi saya bilang tadi perakiran curah hujan bulanan 0 sampai 100 mm per bulan itu masuknya kategori rendah. Dan 101 hingga 300 itu menengah. Nah, di atas 300 sampai 400 itu tinggi. Dan 400 sampai di atas 400 itu sangat tinggi. Nah, biasanya di wilayah Majalengka ini kondisi curah hujan, jumlah curah hujan yang paling tinggi itu berada di wilayah selatan Majalengka. Selatan tuh berarti masuk Maja, Talaga. Kenapa? Karena faktor lokalnya sangat signifikan berpengaruh. Contohnya adanya Gunung Cermai. Oke. Biasanya kalau di dekat-dekat gunung itu wilayahnya cenderung cepat mendung, cepat ada awan. Oke. Nah, awan-awan hujan ini biasanya lebih cepat terjadi dan lebih banyak daripada wilayah di Kartajati, Jatiwangi. Yang jauh dari gunung. Iya. Oke. Jadi faktor gunung ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan awan lebih banyak. Yang pertama, yang kedua angin. Anginnya kadang kencang juga seperti itu. Nah, berarti di BMKG bukan hanya curah hujan, berarti termasuk angin juga yang dianalisis berarti Pak ya? Kelembapan, penyinaran matahari, suhu, visibility, jarak pandang juga ada. Oke. Itu banyak. Banyak sekali Pak informasi. Berarti sebetulnya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang hendak bepergian. Gitu, Iya, ya. sangat penting sekali. Jadi untuk Sobat Gama kalau misalkan memang mau keluar kota untuk memprediksi misalkan mau ke Bogor atau mau ke Bandung gitu, bisa ngecek BMKG informasinya di daerah sana dalam kondisi apa Iya. gitu. Jangan sampai senang touring pakai motor gitu. Nggak bawa jas hujan kan lucu gitu kan. Ya hujan padahal di sana kering gitu. Tapi kadang gini juga Pak, kadang kayak kemarin contoh di depan sini gitu kan. Di seberang jalan sangat lebat. Iya. Masuk ke halaman sini kok kering ya itu. Ya. Apakah ada payungnya? Itu kira-kira gimana Pak? Iya, ini sering ditanyakan Pak. Misalkan nih contoh desa Sutawangi hujan, desa Ciburelang enggak. Nah itu kan bersebelahan desanya. Bahkan mungkin 500 meter aja. Kenapa? Karena hujan itu jatuh berdasarkan cakupan luas awan. Awanannya ada yang kecil, ada yang besar. Contohnya yang besar bisa sampai mencapai 50 meter. Ada cuma 1 kilo, ada cuma setengah kilo. Jadi hujannya di situ aja. Jadi tipsnya pengen lihat, oh di sana hujan, di sini enggak. Kita visual aja. Jika di sana masih cerah, kalau sini udah gelap, berarti hujannya potensinya di sini. Di sana belum. Jika di sini udah sini cerah, di sana gelap, berarti hujan di sana. Seperti itu tipsnya. Oke, dan termasuk juga menganalisis arah angin mungkin ya Pak ya. Betul. Jadi misalkan di Munjul terang, di Jatiwangi kelihatan gelap. Nah kita lihat arah angin kemana nih? Oh ternyata arah anginnya dari Sangat. Jatiwangi ke arah sini. Berarti di Ya. sini kemungkinan potensi akan terjadi hujan bisa. Betul sekali. Jadi hujan awan ini juga bergerak karena angin. Iya. Pernah dengar mindahin awan hujan Iya. ke wilayah sebelah. Ini mungkin karena terbawa oleh angin. Bisa jadi seperti itu. Nah kan gini juga Pak, kadang saya agak sedikit lucunya gini di saat ada orang mau bikin hajatan gitu kan. Sekarang kan musim orang nikah nih Pak, musim hujan gitu kan, panggil pawang. Maksudnya itu masuk ke logika nggak sih Pak? Akhirnya itu hujannya dipindahkan itu, sedangkan menurut BMKG bahwa di situ harusnya hujan gitu. Kira-kira gimana sih Pak? Bukan jawab Pak. Apa masalah pawang itu? Karena saya udah mentok. Pawang udah mentok. Baik, Kang Dul. Memang fenomena
pawang hujan itu masih banyak di masyarakat ya. Itu juga emang kami juga dari BMKG tidak menutup ini ya, karena emang kadang-kadang dia bisa kita bilang hujan tiba-tiba hujannya tidak ada. Jadi emang sebenarnya kalau berdasarkan logisnya itu tidak ini. Kalau BMKG kan memperkirakan kan berdasarkan dari fenomena-fenomena dan ini literatur yang udah berlaku internasional. Kenapa kita bilang hujan? Karena ada beberapa faktor yang mengatakan ini akan hujan. Tapi walaupun demikian, informasi yang BMKG lepas ke masyarakat itu masih sifatnya perakiraan. Tadi Mas Faiz sudah menyampaikan kalau perakiraan kami itu 80% keakuratannya. Ingat masih ada 20% yang kemungkinan tidak terjadi. Dari rilis kami itu kita berdasarkan analisis metode model-model yang udah berlaku. Jadi kita nggak hanya modal bertapa kalau ini akan hujan, ini akan enggak. Kita ada analisisnya tadi Pak Faiz sudah panjang lebar menyampaikan, ada analisis numerical weather prediction dan model-model lainnya. Jadi itu yang kita sampaikan dan kita akhirnya forecaster itu mengambil analisis bahwa besok wilayah ini akan hujan dengan tentunya masih 80% keakuratannya dan 20% itu masih. Sedangkan buat fenomena yang terjadi di masyarakat dengan adanya pawang hujan itu memang tidak, saya juga pernah lihat Pak, saya sebelumnya di Lombok. Ada waktu itu teman saya lah akan mengadakan acara hajatan lah ibaratnya. Dia memang manggil pawang hujan. Itu di prediksi BMKG memang kita nyatakan itu akan terjadi hujan. Tapi emang dengan adanya pawang hujan itu jadi tidak hujan. Tapi itu tadi bukan berarti pawangnya benar, karena memang faktor penentu terjadinya hujan itu banyak sekali. Dan lagi juga cakupan awan yang tadi disampaikan Mas Faiz juga penting juga. Kadang-kadang prediksi BMKG itu bukannya salah, tapi misalnya kecamatan itu kan luas Pak, kita kan prediksinya per kecamatan. Misal kecamatan Jatiwangi itu kita prediksi hujan, tapi bukan berarti seluruh kecamatan itu akan hujan. Jadi bisa saja di Jatiwangi sebelah utara tidak hujan, di selatannya hujan. Atau mungkin hujan tapi sebelah sininya cuma gerimis. Ya gitu. Betul, bisa seperti itu. Nah itu kalau buat di fenomena pawang hujan itu wallahu alam juga sih kami, karena emang itu masih sifatnya prediksi, sedangkan kami berdasarkan data-data analisis. Kalau pawang hujan itu kan berdasarkan ilmu yang kurang bisa diterima nalar lah. Gini Pak, kira-kira ada bentuk warning nggak sih Pak? Misalkan akan terjadi hujan petir, misalkan hujan badai, hujan deras segala macam. Kira-kira bentuk warningnya apa Pak kepada masyarakat ya Pak? Ini saya jawab sedikit dulu ya, nanti Mas Faiz menambahkan. Jadi BMKG sebenarnya ada mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca, baik yang harian maupun yang sifatnya no casting atau waktu singkat, 1 jam 2 jam. Itu kita dasarnya dari beberapa media, ada radar, ada satelit. Kebetulan di Jawa Barat ini, khususnya di Stasiun Meteorologi Kertajati ini tidak memiliki radar. Jadi dasarnya kita lebih ke satelit. Dan satelit itu delay capture foto awannya itu mundur 10 menit. Jadi tapi tetap teman-teman kalau udah ada kan capture-nya foto satelit itu kan warna-warna ya. Kita tahu kalau ini warna ini akan berkembang jadi apa. Itu bisa kita akan share informasi peringatan dininya. Jadi kita ada peringatan dini harian, mingguan ada Mas ya, mingguan, harian dan no casting. Mungkin Mas Faiz bisa menambahkan karena ini di Mas Faiz. Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak David tadi, kita mempunyai 3 produk peringatan dini, harian, mingguan, sesaat new casting. Jadi kita sudah sebarkan, kita sudah mempunyai medsos, media sosial. Jadi contohnya kata-kata seperti peringatan dini cuaca Jawa Barat, wilayah Kabupaten Majalengka akan terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir pada pukul sekian. Nah, dan akan berlangsung hingga pukul sekian. Kita sudah rutin sebarkan melalui grup
WA terutama instansi ke BPBD, karena BPBD sebagai instansi penanggulangan bencana untuk mitigasi bencana yang akan terjadi. Selain itu kita juga meng-share juga di media sosial kami untuk memfasilitasi masyarakat yang lebih suka melihat medsos, IG, Facebook dan lainnya seperti itu, Pak. Jadi sudah tadi lengkap dijelaskan Pak Devi, ya, saya hanya menambahkan sedikit ya. Oke, kalau boleh tahu bisa disebutkan Pak media sosial yang Bapak gunakan untuk memberikan informasi pada masyarakat dari Facebook, IG ataupun Twitter ataupun apapun betul. Ya, jadi betul. Bagi masyarakat wilayah Majalengka, Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Sumedang, kita sudah menyajikan informasi cuaca melalui kanal media sosial kami, ada Instagram, Facebook, Twitter, BMKG Kertajati. Diketik aja semua BMKG Kertajati, ya nanti di follow Pak. Jadi bisa di follow. Jadi kalau sudah di follow, nanti akan terlihat langsung di berandanya masing-masing setiap postingan. Jadi ini bisa membantu untuk aktivitas keseharian masyarakat dan juga membantu bagi instansi tertentu, pemerintahan daerah untuk mitigasi bencana seperti itu. Baik. Nanti saya lanjut lagi Pak, ada yang mau lewat lagi, masih banyak pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan Bapak Is dan Mbak Devi bisa menjelaskannya kepada masyarakat di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Jadi mana-mana Sobat Gama, nanti saya bakal balik lagi. Nuju ngupingkeun Radio Gama hiji 06,5 FM.